Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Kali ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan alternatif penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa untuk menemukan atau untuk mencari tahu. Untuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana Bapak Ibu atau kita sebagai guru menerapkan teknik menerangkan dan teknik bertanya ini pada pembelajaran untuk menemukan tentang alat dan bahan serta prosedur untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk meningkat waktu, baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang pembelajaran alternatif penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa untuk menemukan atau mencari tahu terkait dengan masalah atau pada materi yang membahas tentang jenis atau macam-macam persamaan dan atau perbedaan, termasuk tadi alat dan bahan yang digunakan serta prosedur untuk melakukan atau membuat suatu benda atau suatu konsep tertentu atau melakukan suatu kegiatan tertentu. Mudah-mudahan dengan contoh ini menjadi lebih jelas, tidak mengawang-awang tentang bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan atau mencari tahu. Sebelumnya ini biodata saya Bapak Ibu yang sudah berulang-ulang, saya kira tidak usah saya bacakan. Nah, selalu saya mengingatkan kembali tentang pentingnya pembelajaran aktif ya, untuk menemukan dan juga pentingnya kita Bapak Ibu guru menguasai teknik bertanya ini. Menurut pendapat beberapa ahli yang sudah sering saya sampaikan bahwa pengetahuan itu tidak dapat begitu saja dipindahkan, melainkan harus dikonstruksi atau dibangun sendiri oleh siswa melalui kegiatan aktif belajar. Jadi bukan diberitahu. Ini adalah teori belajar tentang konstruktivis Bapak Ibu ya, yang sekarang ini banyak dianut oleh para ahli. Jadi tidak lagi memberitahu, tapi membimbing siswa mencari tahu atau mengkonstruksi pengetahuan yang dia pelajari. Nah, nomor 2 ini juga bahwa peserta didik atau siswa adalah subjek dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat belajar melalui kegiatan aktif untuk mencari tahu atau menemukan apa yang dia pelajari dengan bimbingan guru, bukan diberitahu oleh guru atau oleh orang lain. Ini teori belajar konstruktivis Bapak Ibu yang sekarang memang sedang dianut di berbagai negara. Yang mau tidak mau kita juga harus melakukan itu Bapak Ibu. Yang ketiga tentang pengertian atau definisi dari pembelajaran aktif atau active learning. Jadi pembelajaran aktif itu bukan sekedar mejanya yang diatur kemudian siswa berkeliling. Kalau cuma mejanya saja ya
Bukan itu yang dimaksud dengan pembelajaran aktif. Tapi pembelajaran aktif atau active learning adalah konsep pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisik, mata melihat, telinga mendengar, anggota tubuh yang lain, misalnya tangan bergerak sana melakukan percobaan, melakukan praktek, juga mengaktifkan psikis, nalar, pikiran. Nah, untuk mengaktifkan pikiran itu ajak mereka dialog, ajak mereka diskusi, sekurang-kurangnya ajak mereka bertanya jawab. Makanya pentingnya teknik bertanya. Bagaimana Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan sebaliknya siswa juga diharapkan untuk mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun bisa kepada sesama siswa. Maupun emosi, hati, perasaan. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga siswa itu merasa senang, merasa enjoy, tidak tertekan, tidak terpaksa, apalagi perasaan takut karena gurunya kereng atau galak misalnya. Nah, peran guru dalam pembelajaran siswa aktif, di 34 itu tentang belajar aktif, Bapak Ibu, atau aktif learning. 1 dan 2 itu tentang konstruktivis. Ya. Jadi peran guru dalam pembelajaran siswa aktif antara lain adalah guru itu lebih banyak berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, motivator, memotivasi, dinamisator atau membuat kegiatan di kelas itu pada saat siswa belajar itu dinamis, yang memberi berbagai kemudahan siswa dalam belajar, bukan sekedar sebagai pemberi informasi atau pemberitahu. Yang kelima itu dan keenam ini adalah tentang pentingnya kita menguasai teknik bertanya. Karena apa? Bahwa bertanya itu adalah jantungnya pembelajaran. Artinya tanpa tanya jawab dalam pembelajaran itu akan mati. Artinya menjadi tidak aktif. Guru yang efektif adalah guru yang banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka. Jadi sekali lagi contoh yang saya sampaikan hanyalah salah satu alternatif implementasi dari penerapan atau implementasi teknik menerangkan dan teknik bertanya dalam pembelajaran. Yang maaf ini bukan penemuan terbimbing, tapi yang membimbing siswa mencari tahu. Ya. Tentu masih banyak alternatif yang lain. Karena kalau penemuan terbimbing mungkin nanti langkah-langkahnya tidak sama dengan langkah-langkah dari metode penemuan terbimbing. Jadi saya ralat ini Bapak Ibu, intinya adalah membimbing siswa menemukan atau mencari tahu. Andaikan langkahnya tidak sama dengan penemuan terbimbing, tidak sama dengan discovery learning, ya tidak terlalu masalah. Tapi andaikan Bapak Ibu menerapkan langkah-langkah sintak dari penemuan terbimbing atau sintak dari model discovery learning juga tentu lebih bagus lagi. Nah, tujuannya bahwa melalui paparan, diskusi, tanya jawab, dan contoh diharapkan Bapak Ibu akan mendapatkan contoh implementasi atau penerapan teknik menerangkan dan teknik bertanya yang jelas ya, dalam bentuk bagaimana pembelajarannya dan pertanyaannya. Di dalam pembelajaran yang membimbing siswa menemukan atau mencari tahu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Dengan demikian diharapkan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan baik melalui daring atau luring menjadi lebih aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Dan terutama adalah untuk membimbing siswa mencari tahu atau seakan-akan menemukan. Tidak sekedar pemberitahuan. Jadi kalau kita mengajarkan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri seperti kemarin ya, tidak sifat-sifat ini adalah ciri-cirinya adalah kan, tapi upayakan itu siswa bisa dibimbing untuk menemukan. Juga perlu kami ingatkan bahwa ada yang perlu ya,
Bapak Ibu ketahui sebelum melaksanakan pembelajaran dengan penemuan atau membimbing siswa menemukan, yaitu apa saja yang harus seakan-akan ditemukan dan apa yang seharusnya diberitahu oleh guru. Kalau sudah tahu, oh ini yang harus ditemukan, ya upayakan pembelajarannya melalui penemuan atau membimbing siswa menemukan. Yang harus diberitahu ya Bapak Ibu harus beritahu. Kemarin sudah definisi, contohnya sudah saya berikan, contoh-contoh dan manfaat benda ini pada bagian 1, sifat-sifat benda, ciri-ciri karakteristik, itu pada bagian kedua, kemudian jenis-jenis atau macam-macam konsep, persamaan dan perbedaan, ini pada bagian ketiga. Nah, 5, 6, 7 ini pada bagian ketiga yang akan kita bahas hari ini. Dan pada bagian keempat nanti adalah 8, 9, dan 10, yaitu prinsip-prinsip, hukum-hukum, proses penyebab, dan 11 rumus. Nanti pada bagian terakhir. Nah, tentu masih ada hal lain yang memungkinkan untuk ditemukan siswa. Yang harus diberitahu ya harus Bapak Ibu beritahu, contohnya lambang atau notasi, nama, istilah atau sebutan, waktu kejadian, dan lain-lain yang tidak memungkinkan siswa dapat mengetahui tanpa Bapak Ibu beritahu. Contoh yang ketiga ini adalah pembelajaran tentang jenis atau macam-macam suatu konsep. Ini pembelajaran jenis-jenis segitiga. Pada mata pelajaran matematika, Bapak Ibu, bagaimana kita mengajarkan jenis-jenis segitiga. Tidak harus Bapak Ibu, anak-anak, jenis-jenis segitiga adalah berdasarkan besar sudutnya, berdasarkan panjang sisinya, berdasarkan kedua-duanya. Bukan begitu, tapi bagaimana siswa Bapak Ibu bimbing untuk menemukan atau mencari tahu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini Bapak Ibu ya. Nah, sebelum itu, dan lagi dari semua pembelajaran ini kami harapkan Bapak Ibu bisa memberi masukan. Apakah sudah membimbing siswa aktif mencari tahu? Apakah sudah banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka? Bagaimana yang agar lebih baik, dan bagaimana alternatif lain yang menurut Bapak Ibu lebih baik. Ini harapannya dengan ini Bapak Ibu bisa melakukan pendalaman dan modifikasi atau melakukan pengembangan. Nih, pembelajaran membimbing siswa menemukan jenis-jenis segitiga. Apa yang Bapak Ibu lakukan ya? Ini Bapak Ibu, siswa secara kelompok, kalau pembelajaran langsung di kelas, kalau tidak ya masing-masing siswa diminta membuat model segitiga dari kertas karton, atau kalau saya dari sedotan dan benang. Tapi ini alangkah bagusnya yang dari kertas karton Bapak Ibu, dengan berbagai jenis. Ada yang lancip, ada yang siku-siku, ada yang tumpul, ada sama kaki, ada sama sisi, ada segitiga sembarang. Nah, kalau pembelajaran daring ya Bapak Ibu tentukan satu siswa siapa yang membuat segitiga lancip, model segitiga lancip, siapa yang siku-siku, siapa yang tumpul. Baru nanti dibahas pada pertemuan yang telah ditentukan. Atau bisa juga Bapak Ibu guru itu sebelumnya telah menyiapkan model-model berbagai jenis segitiga tersebut. Jadi dalam bentuk model dari kertas karton, atau bisa juga dalam bentuk gambar di PowerPoint atau di kertas karton untuk ditampilkan. Nah, setelah kegiatan ini baru guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya tidak semuanya tingkat tinggi Bapak Ibu ya. Ini. Untuk pembelajaran jenis segitiga berdasarkan sudutnya, setelah siswa tadi memegang model-model tadi atau melihat gambar yang ditampilkan guru model-model segitiga, baru Bapak Ibu guru bertanya,
Manakah di antara segitiga tiga tersebut, nak, yang ketiga sudutnya lancip? Dia melihat mana yang sudutnya lancip bisa. Kalau perlu dengan mengukur. Tapi kalau tanpa mengukur dia sudah tahu karena sebelumnya tentu Bapak Ibu sudah ingatkan jenis-jenis sudut itu ada sudut lancip itu yang besar sudutnya berapa derajat, sudut siku-siku, sudut tumpul, sehingga makanya apersepsi itu sangat penting. Jadi sebelum ini Bapak Ibu apersepsi dulu tentang jenis-jenis sudut. Ya. Kemudian manakah yang salah satu sudutnya siku-siku? Mereka lihat mana. Setelah itu, nah segitiga seperti itu, nak, dinamakan segitiga siku-siku. Kalau yang tadi dinamakan segitiga lancip. Itu. Terus manakah yang salah satu sudutnya tumpul? Bukan cari mana. Ya. Nah, segitiga seperti itu dinamakan segitiga tumpul. Ini berdasarkan besar sudutnya ada 3 jenis. Sekarang berdasarkan panjang sisinya, silakan anak-anak suruh ukur panjang sisinya. Kemudian tanyakan kepada siswa manakah dari segitiga tersebut yang kedua sisinya sama panjang. Ya cari mana. Nah, segitiga seperti itu, nak, dinamakan segitiga sama kaki. Jadi namanya jenisnya itu dulu memberitahu. Tapi tidak perlu definisinya Bapak Ibu beritahu. Segitiga sama kaki adalah tidak perlu. Kemudian manakah yang ketiga sisinya sama panjang? Mereka cari yang mana, apakah diukur atau mungkin dengan dilipat-lipat, terserah mereka. Nah, segitiga seperti itu dinamakan segitiga sama sisi. Manakah yang panjang ketiga sisinya berbeda? Tidak ada ketiga sisinya panjangnya beda, itu dikatakan segitiga sebarang atau sembarang. Jadi berdasarkan panjang sisinya juga ada 3 jenis. Sekarang dari kedua kelompok ini, tanyakan lagi manakah yang merupakan segitiga lancip sama kaki. Ada segitiga ya lancip ya sama kaki. Manakah yang merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Manakah yang merupakan segitiga tumpul sama kaki. Di sama kaki itu ada lancip, ada siku-siku, ada tumpul. Baru buatlah definisi disertai sketsa gambar untuk setiap jenis segitiga itu. Jadi ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Ada sama kaki, sama sisi, sebarang. Ada lancip sama kaki, ada lancip siku-siku, maaf ada ya lancip siku-siku, ada tumpul siku-siku, tumpul sama kaki ya. Jadi mereka membuat definisi sendiri biar aja dengan bahasa mereka dan menggambar sketsanya diberi tanda kalau siku-siku itu diberi tanda salah satu sudutnya siku-siku. Nah, kalau pembelajaran di kelas ini bisa secara berkelompok mereka kemudian guru berkeliling mendatangi kelompok masing-masing. Kalau pembelajaran daring ya mau tidak mau siswa harus individual. Baru nanti tunjukkan siapa yang sudah jadi juga presentasikan. Ya. Itu tentang pembelajaran jenis-jenis segitiga. Nah, sekarang dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan tentang bagaimana salah satu alternatif pembelajaran tentang jenis-jenis atau macam-macam suatu konsep. Pembelajarannya nih tunjukkan mungkin gambar atau model atau video. Gambar bisa gambar diam, bisa gambar bergerak atau animasi ya. Bisa juga mungkin bahan bacaan. Misalnya tentang jenis-jenis puisi atau jenis-jenis pantun, mau nggak mau kan contoh-contoh pantun, contoh-contoh puisi ya. Kemudian berikan sedikit ilustrasi ya. Kalau perlu dengan diperagakan, tadi misalnya
mengukur sudut, bagaimana misalnya siswa lupa. Artinya yang mengarah ke beberapa jenis dari konsep yang dibahas. Bagaimana pertanyaannya? Berdasarkan pengamatan apa tadi yang diamati, kalau video ya video, kalau gambar gambar, kalau model model. Kemudian dengan Bapak Ibu jelaskan sedikit jika diperlukan, sebutkan beberapa jenis apa jenis segitiga yang kalian ketahui. Berdasarkan besar sudutnya ada 3, berdasarkan panjang sisinya ada 3, kemudian segitiga sama kaki itu juga ada 3 ya. Sebutkan pula bagaimana kekhususan yang dimiliki oleh setiap jenis tersebut. Tadi ya, segitiga sama kaki itu apa ciri khususnya atau karakteristik khusus karakteristiknya. Sebagai contoh, misalnya jenis-jenis atau macam-macam gaya di pelajaran IPA. Jenis modal usaha, jenis segitiga tadi contohnya jenis puisi, jenis prosa, dan lain-lain, jenis pantun misalnya. Nah, sebagai catatan, jenis macam-macam dari suatu konsep tersebut digali dari bahasa siswa sendiri, baru dirangkum dan disampaikan ciri-ciri atau sifat-sifat sesuai dengan yang ada di buku atau yang sebenarnya. Untuk jenis suatu konsep, minta konsepi ya, konsep yang sulit diajarkan melalui penemuan ya mau tidak mau bisa langsung diberitahu. Kalau ada ya. Ini tentang alternatif pembelajaran jenis atau macam-macam suatu konsep. Kemudian bagaimana pembelajaran persamaan dan atau perbedaan dari jenis atau macam-macam konsep. Pembelajaran tentang persamaan dan perbedaan antara pantun dengan syair. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan apakah sudah memenuhi ini. Ini contohnya yang saya berikan. Pembelajaran menemukan persamaan dan perbedaan antara pantun dengan syair. Ini contohnya, perhatikan beberapa contoh pantun dan syair berikut ini. Jadi Bapak Ibu siapkan contoh-contoh pantun dan contoh-contoh syair. Ini contoh-contoh pantun. Kebetulan kan pantun ada macam-macam, semuanya berisi nasihat. Ada 4 contoh, kemudian ini contoh-contoh syair, ini juga ada 4. Dari contoh-contoh ini, coba anak-anak perhatikan, ini ada beberapa, ada masing-masing 4 contoh. Pantun dan 4 contoh syair. Sekarang, dari contoh-contoh ini, coba bandingkan. Kemudian amati apa persamaan dan perbedaan. Ya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang persamaan dan perbedaan antara pantun dengan syair? Silakan. Jadi anak-anak boleh dengan kalau pembelajaran langsung akan lebih bagus kalau kelompok sehingga komunikasi bisa banyak arah. Setelah itu baru nanti siswa presentasi. Kalau tidak ya cukup dengan tanya jawab. Ya. Nah, kalau sudah silakan presentasikan hasilnya. Kalau daring ya siswa masing-masing nanti suruh angkat tangan siapa yang sudah siap untuk membacakan hasil pekerjaannya. Yang lain suruh memperhatikan, kemudian suruh menanggapi, kemudian guru nanti yang akan menyimpulkan. Nah, harapan atau alternatif jawaban yang diharapkan adalah ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu siswa kesulitan ya coba lihat bagaimana bait, banyaknya bait, bagaimana iramanya, banyaknya suku kata, lalu perbedaannya seperti apa. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan kalau saya kesulitan, coba lihat bait ke-1 dan ke-2 pada pantun bagaimana, pada syair bagaimana, keberadaan sampiran, bagaimana iramanya, bahasa yang digunakan bagaimana. Itu
Kalau siswa mengalami kesulitan, kalau siswa tidak mengalami kesulitan, ya boleh saja siswa dengan mencari dari berbagai sumber, tidak menutup kemungkinan siswa menemukan ini. Jadi, salah satu alternatif pembelajaran persamaan dan perbedaan dari jenis-jenis atau macam-macam konsep, pembelajarannya biasanya ini pembelajaran ini kelanjutan dari jenis atau macam-macam suatu konsep. Itu bisa menunjukkan kembali seperti tadi ya, kalau tadi contoh bacaan, kalau mungkin yang perlu contoh konkret ya konkret, kalau contoh dengan video bisa jadi atau bisa jadi gambar. Kemudian berikan sedikit ilustrasi yang mengarah ke persamaan dan perbedaan. Tadi itu kalau mengalami kesulitan coba lihat bagaimana iramanya, berapa banyaknya bait, berapa banyaknya baris. Kemudian bagaimana isinya, keberadaan lampiran misalnya tadi. Pertanyaannya apa? Kemudian bagaimana pertanyaannya? Ya ini berdasarkan kegiatan tadi, bagaimana menurut kalian tentang persamaan dan perbedaan antara apa dengan apa? Jadi tadi pertanyaannya ini kan terbuka ini Bapak Ibu. Pendapat kalian bisa jadi pendapat siswa yang satu dan yang lain bisa beda-beda, apalagi memang persamaan perbedaannya juga banyak kan. Lalu jawabannya nanti persamaannya adalah perbedaannya kalau lebih bagus dibuat seperti Bapak Ibu bantu dengan tabel seperti tadi, nomor apa dengan apa ya, ini tentang perbedaannya. Contohnya tadi persamaan dan perbedaan pantun dengan syair dalam bahasa Indonesia. Lagi lagi perbedaan atau persamaan dan perbedaan antara hewan vertebrata dengan avertebrata atau invertebrata dalam IPA. Dan mungkin banyak lagi konsep-konsep yang lain di mana di situ ada persamaan dan perbedaannya. Ini salah satu alternatif. Jadi tidak perlu Bapak Ibu memberitahu antara pantun dengan syair itu persamaannya ini. Kemudian perbedaannya beginilah. Kalau seperti itu siswa kan hanya mendengarkan aja, hanya melihat, siswa tidak menemukan. Bisa jadi ada nanti yang persamaan dan perbedaan, tapi bisa jadi hanya persamaannya saja, bisa jadi hanya perbedaannya saja. Itu tergantung dari KD yang sudah ditentukan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembelajaran tentang alat dan bahan yang digunakan serta prosedur untuk melakukan atau membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Misalnya kalau ini kan membuat ekobrik. Kalau guru PJUK misalnya melakukan alat dan bahan untuk melakukan lompat tinggi, kan ada alat bahannya. Prosedurnya mungkin tidak harus Bapak Ibu harus begini, bisa jadi langsung Bapak Ibu beri contoh, atau bisa jadi kalau pembelajaran daring begini Bapak Ibu tidak bisa memberi contoh. Tidak jelas seperti contohnya, mungkin bisa dicarikan dari video misalnya. Sama ya, mohon saran dan pendapat Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran ini. Ini apa saja alat dan bahan untuk membuat ekobrik dan bagaimana cara membuat ekobrik. Ini kelanjutan dari pelajaran yang lalu. Perhatikan video yang akan Ibu putar atau Bapak putar berikut ini. Sambil mengamati video, tolong tulislah alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat ekobrik dan bagaimana urutan langkah-langkah membuat ekobrik. Kalau ini ya putarkan videonya. Ini mohon maaf saya ambil dari, sebenarnya ada video yang kami share, tapi mungkin ini kurang bagus ya. Jadi lebih bagus saya ambil dari video yang ada di YouTube Bapak Ibu ya.
Ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu ya, ini nanti yang jelas sudah ada videonya. Nah, dari mengamati video tadi, jadi video tentang pembuatan ekobrik tidak saya putar penuh Bapak Ibu ya. Nanti takut melanggar hak cipta, yang penting nanti Bapak Ibu bisa mencari di internet ya. Nah, setelah mengamati video tadi, apa yang ditanyakan kepada siswa, tadi kan suruh mencatat. Dari hasil pengamatan video tadi, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat ekobrik? Tadi kan siswa sudah melihat video, sudah mencatat. Kemudian bagaimana prosedur atau langkah-langkah membuat ekobrik? Silakan nanti dijawab. Nah, tentu kalau daring ya dengan mengamati video tadi, siswa sudah mencatat, coba siapa yang mau menjawab? Nomor 1 dulu. Kemudian siswa yang lain suruh menanggapi. Kalau pembelajaran langsung di kelas bisa mereka secara kelompok. Nah, jadi mereka sudah saling melengkapi, mereka sudah diskusi dulu di kelompok, baru kelompok untuk mempresentasikan. Nanti baru gantian kelompok lain mempresentasikan jawaban nomor 2. Tentu jawaban-jawaban itu bahasanya bisa bermacam-macam dari anak dengan bahasa mereka sendiri. Yang penting mereka paham. Nah, jawaban yang diharapkan nanti arahnya ke sini. Dari jawaban ya, jadi jawaban kalian tadi kalau kita kumpulkan ini ya, plastik bekas pakai, kan botol plastik bekas pakai, biasanya aqua 600 ml. Tentu kalau yang kurang dari itu, kalau diperlukan kecil ya boleh, yang besar ya boleh. Dan seterusnya, ini tidak saya baca satu persatu ya betul itu. Ini jawaban yang diharapkan, ini prosedurnya. Jadi langkah-langkah membuatnya, ini bahasanya mungkin anak bisa beda-beda tidak masalah. Yang penting intinya ini, namanya prosedur itu mesti harus berurutan, tapi ada hal tertentu yang boleh tidak urut, ya kan? Rata-ratanya ya mesti urut itu ya. Ini tentang pengamat pembelajaran tentang macam-macam alat dan bahan. Jadi tidak perlu Bapak Ibu harus memberitahu alat yang bahan digunakan ini. Kemudian caranya ditulis dulu baru dipraktekkan, tidak perlu ya. Bisa jadi dengan melihat video, dengan melihat foto-foto kalau memang tidak ada video ya. Bisa juga dari bacaan. Coba anak-anak perhatikan misalnya di buku paket, buku halaman sekian, silakan baca tentang prosedur membuat ekobrik kalau di buku ada. Tidak harus Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak jelas baru Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan. Memang langkah bagusnya kalau dari video itu misalnya Bapak Ibu mengajarkan bagaimana cara melompat yang benar. Bisa dari video itu Bapak Ibu bisa coba perhatikan di sini, perhatikan di situ, kaki harus begini ya, kan? Bisa. Ya. Salah satu alternatif pembelajaran alat dan bahan, serta prosedur pembelajarannya, ini tampilkan bisa video atau gambar bergerak animasi atau gambar diam, atau bisa jadi bacaan di buku juga bisa ya, yang menggambarkan proses melakukan atau membuat sesuatu. Syukur-syukur di buku itu ada gambarnya, itu lebih jelas ya. Nah, sebelumnya minta kepada siswa mencatat alat dan bahan dan prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat itu sesuai dengan apa yang tampak pada video atau pada gambar. Atau kalau tanya ada bacaan tulisan ya pada bacaan. Bagaimana pertanyaannya? Berdasarkan pengamatan video atau gambar atau bacaan tadi, coba sebutkan alat dan bahan yang digunakan. Bagaimana atau sebutkan prosedur atau tuliskan langkah-langkah melakukan atau membuat. Apa misalnya? Kalau misalnya melakukan lompat tinggi, ya lompat tinggi. Kalau membuat ekobrik, ya ekobrik. Yang perlu diperhatikan, contoh pembelajarannya ya, Bapak Ibu. Misalnya melakukan lompat tinggi yang benar.
bisa diberi contoh langsung oleh guru. Ya. Tapi kalau pembelajaran daring ya bisa Bapak Ibu cari video yang menggambarkan tentang cara melompat tinggi yang benar. Atau membuat eco brake, membuat eco print, memperbaiki mesin sepeda motor di mata pelajaran mungkin mekanik Bapak Ibu ya. Bisa jadi video bagaimana cara memperbaiki mesin, apalagi di saat pandemi gini kan praktek agak susah. Tapi kan sekarang sudah diperbolehkan kalau praktek. Tapi andaikan itu tidak diperbolehkan, karena zonanya mengkhawatirkan, ya bisa Bapak Ibu cari-cari video tentang bagaimana cara memperbaiki mesin sepeda motor. Alat dan bahan yang belum dikenal siswa ya, atau tidak nampak di video atau gambar perlu diberitahu. Demikian juga prosedur tertentu yang perlu penegasan guru. Bila tidak ada video gambar dapat dilakukan dengan potongan-potongan kertas berisi tulisan prosedur. Ya. Misalnya Bapak Ibu tidak ada video, tidak ada gambar, tulisan misalnya tadi membuat eco brake tadi dari urutan-urutan itu tidak usah diberi nomor, kelompok beri tulisan itu coba sekarang susun. Mana yang pertama, kedua, ketiga. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Ya. Dan potongan kertas yang berisi tulisan tentang prosedur. Tapi tidak usah diberi nomor, baru siswa nanti suruh mengurutkan. Kalau itu belajarnya tidak daring, kalau daring agak susah juga Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu dibahas, silakan nanti bisa Bapak Ibu ajukan secara tertulis, boleh lewat WA atau lewat email yang saya miliki ini. Kiranya demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam rangka memberikan contoh bagaimana pembelajaran yang menerapkan teknik menerangkan dan teknik bertanya yang membimbing siswa untuk menemukan, bukan diberitahu, tapi siswa mencari tahu. Nah, sekali lagi, ada salah dan khilafnya itu karena kelemahan saya. Kalau ada benar itu dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tetap berharap mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.